Perkenalkan, nama saya Jelly Beatrika, saya dari Universitas Palangkaraya, jurusan Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan dari mata kuliah Manajemen Investasi yang diampu oleh Bapak Sanjayanto Nugroho SHMM. Saya juga sudah menghubungi salah satu narasumber saya yang bernama Citra. Dia adalah mahasiswa Universitas Palangkaraya yang sedang bekerja di salah satu coffee shop yang ada di Palangkaraya. Dalam wawancara ini, saya akan mewawancarai Kak Citra terkait instrumen investasi emas perhiasan. Keterangan lebih lengkap dari narasumber akan kita simak di video berikutnya. Terima kasih. Ya, selamat sore semuanya. Di sini saya bersama dengan Saudari Citra akan melakukan wawancara terkait instrumen investasi emas. Di sini Saudari Citra boleh perkenalan di depan kamera. Perkenalkan, nama saya Citra. Saya mahasiswi Universitas di Palangkaraya juga di Jalan Jogos. Nah, untuk Kak Citra sendiri selain berkuliah itu kegiatannya apa? Saya selain berkuliah, saya juga bekerja di salah satu coffee shop di Palangkaraya ini. Ya. Nah, kita mulai masuk ke investasinya ya, Kak. Ya. Jadi di sini apa jenis investasi pertama Kakak yang Kakak pilih dan mengapa Kakak pilih investasi tersebut gitu? Baik, jenis investasi pertama saya yaitu bisa kita lihat ada emas. Nah, kenapa saya memilih emas? Karena emas itu aset yang mudah disimpan pertama. Yang kedua, sekarang kan emas tuh lagi naik, kadang turun. Jadi itu sangat mudah buat saya berinvestasi, apalagi saya di usia muda sekarang. Yang ketiga itu karena emas itu kayak bisa kita bawa kemana-mana atau bisa ya? kita simpan, ya simpel gitu. Iya. Lalu untuk investasi emas itu sendiri, kapan sih pertama kali Kakak coba berinvestasi emas? Pertama kali saya coba investasi emas itu kalau nggak salah waktu gaji pertama saya. Jadi saya coba-coba, aduh ini gaji pertama saya buat apa ya? Kalau saya pikir-pikir enaknya kayak beli emas gitu, kayak enak aja gitu dilihat kayak di tangan-tangan untuk gitu. disimpan Ya, agar disimpan. uangnya terjaga gitu. Ya. Oke. Nah, selain emas, Kakak ada ketertarikan lain nggak untuk mengambil salah satu investasi lain gitu? Contohnya kayak saham atau apa gitu? Kalau sekarang Atau sih Kak, properti bisa juga? kalau sekarang sih Kak ada, cuma kan gaji saya juga masih terbilang masih ya cukupnya masih buat pemula investasi ya, Kak? emas kayak gitu. Jadi mungkin nanti belum terpikirkan. Ya. Karena masih pemula jadi Ya. memilihnya emas dulu ya, Kak? Ya. Oke. Untuk Kak Citra sendiri, apakah memiliki strategi tertentu dalam membeli emas, misalnya menunggu harga turun atau beli rutin bulanan atau bagaimana? Wah, kalau masalah strategi itu kayaknya enggak deh Kak. Soalnya kan saya berinvestasi ini baru-baru aja. Saya juga berinvestasi itu belajar dari orang tua juga. Karena orang tua atau saudara mama saya kan sering kayak beli emas. Jadi saya kayak tertariknya kayak ngelihatnya tuh dari mereka, info-info tentang emas tuh dari mereka. Jadi sumbernya mereka Kak. Jadi saya kurang tahu sih kalau itu. Cuma saya pernah beli emas pas harga lagi turun-turunnya waktu itu Kak. Ini pertama kalinya Kak. Anting ya? Anting, iya. Itu Iya. Sama kan lagi bekerja ya Kak, jadi Iya. perlu mengumpulkan uang dulu, Iya. baru bisa membeli emas gitu. Iya Kak. Lalu selanjutnya pertanyaannya, untuk Kak Citra ini, gimana cara Kak Citra menyimpan emas fisik agar tetap aman gitu? Kan biasanya emas ini rentan hilang. Kalau untuk nyimpannya ada saya punya kayak kotak gitu Kak buat nyimpan karena saya juga kadang teledor gitu Kak. Jadi saya beli kotak kayak khusus buat nyimpan kayak benda-benda penting gitu. Contohnya kayak emas saya gitu. Dan saya juga pakai emas itu kadang kayak misalkan kalau ada acara baru saya pakai. Baru dipakai ya? Ya.
Tapi kalau anting itu suka pakai sama cincin itu. Cuma kadang kalau ada hal-hal penting baru pakai yang ini. Oh iya. Nah, untuk Kak Citra, apakah mengikuti harga emas secara rutin? Misalnya kayak ada platform atau sumber info lain yang bisa kakak cari tahu tentang harga-harga emas? Kalau untuk harga-harga emas sih Kak, saya tahunya dari orang tua gitu Oh Kak. ya, karena tadi orang tuanya suka emas juga Iya, ya. jadi saya ngikutinnya dari orang tua gitu. Kalau buat kayak platform-platform lainnya belum sih Kak, karena saya juga sibuk kerja juga Kak, jadi kurang mengikuti. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Kak, apakah Kakak Citra ini pernah mengalami kerugian atau penyesalan saat berinvestasi emas? Bisa diceritakan? Kerugian ya. Kalau nggak salah saya itu pernah dulu tuh beli emas kayak cincin gitu. Nah, saya kan simpan cincin itu, terus saya tuh punya keperluan lain gitu, kepepet, lagi butuh dana banget gitu, dana darurat gitu. Saya juga nggak nyimpan dana darurat, jadi ya udah saya jual emas yang itu. Tapi di waktu itu harga emas lagi turun-turunnya, jadi ya udah terpaksa. Jadi harga turun membuat kerugian itu Iya, ya Kak? Oh iya. gitu. Oke. Tapi itu bisa jadi pelajaran buat saya juga. Oh ya. Tapi kan karena kepepet juga mau gimana lagi ya Kak? Iya. Nah, menurut Kak Citra ini sendiri, investasi emas lebih cocok untuk jangka panjang atau jangka pendek? Kalau menurut saya pribadi sih jangka panjang ya Kak, karena emas tuh kan biasanya tiap tahun atau tiap bulan tuh kadang naik gitu Kak. Terus juga itu termasuk jangka panjang. Kalau menurut saya pribadi sih jangka panjang. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Kak, apa strategi paling efektif bagi Kak Citra yang pernah Kakak terapkan selama investasi emas ini sejauh ini? Strategi paling efektif itu kayak gimana ya? Contohnya kayak nunggu harga turun dulu atau bagaimana belinya gitu. Belinya itu biasanya tunggu uang tabungan dari pekerjaan saya Kak. Saya kan juga punya keperluan lain juga. Jadi kayak saya strateginya itu ya saya tabung-tabung dulu tiap hasil dari pekerjaan saya itu. Biasanya saya tabung, saya kumpulkan. Jadi ini nih khusus beli emas. Jadi nggak keluar buat dana lain gitu. Dan ketika uangnya sudah terkumpul dan juga emasnya lagi harga turun, itu waktunya pas banget. Iya pas banget itu Kak. Untuk Kak Citra sendiri, apa tantangan yang besar yang pernah Kakak Citra alami sendiri selama berinvestasi emas? Tantangan terbesarnya itu di keperluan lain ya Kak. Saya juga kan masih terbilang muda gitu Kak, muda buat berinvestasi kayak gini. Jadi tantangannya itu ya di keperluan lain, kayak contohnya kayak belanja online, kayak tergiur dengan kayak barang-barang baru kayak gitu. Itu tantangan terbesar saya, dan mengatur keuangan saya. Saya juga perlu beli barang lain gitu, bukan cuma emas kan. Ada beberapa kebutuhan lain yang lebih penting ya gitu. Kak, apalagi kita juga masih muda kan ya Kak, pastinya kita tergiur tuh dengan kayak barang-barang baru, hal-hal baru kayak gitu. Ya, mengatur pengelolaan keuangannya masih bisa terbilang kurang Kak ya. Nah, selanjutnya selama berinvestasi emas ini, apa pengaruh terbesar yang diberikan terhadap kondisi keuangan Kakak? Maksudnya pengaruh apa yang diberikan oleh investasi emas ini selama ini? Ada pengaruh baik kah atau? Kalau pengaruh sih bisa dibilang emas ini sangat berpengaruh ya Kak buat saya gitu. Apalagi misalkan nih saya lagi butuh sesuatu atau ada dana yang perlu gitu, yang benar-benar perlu, dana kepepet gitu. Saya kan punya kayak investasi emas nih. Jadi emas nih adalah salah satu hal yang bisa saya jual ya. Jadi saya bisa opsi pertama yang selalu ada yang terpikirkan gitu, emas ya. Nanti kan saya jual.
Terus nanti kan kalau ada dana masuk lagi bisa tuh saya beli lagi. Jadi kayak gitu Kak. Jadi Bisa keluar masuk gitu. Oke. Jadi mengurangkan rasa kekhawatiran akan dana yang nggak ada gitu kan Kak. Iya, bisa dibilang Bisa gitu. dibilang ini kan tabungan juga ya Kak. Jadi Iya. ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak. Nah, apa kesalahan umum yang menurut Kakak sendiri perlu dihindari oleh investor atau pemula-pemula yang dalam mencoba investasi emas gitu? Apa yang perlu dihindari? Yang perlu dihindari itu kayak jawaban saya tadi aja Kak, melihat itu beli emasnya itu di mana, kayak lihat keaslian emas itu. Terus juga kesalahan umum yang kalau menurut saya sih enggak minta kwitansi gitu Kak dari pihak toko emasnya. Kadang juga kan kayak kita nih di satu toko nih kan pasti kayak bukan cuma kita nih yang beli emas itu. Jadi kayak banyak nih yang lain. Mungkin kadang kita juga bisa kadang lupa gitu dikasih kwitansi gitu. Kalau kwitansi gitu tuh sangat diperlukan gitu Kak dalam membeli emas. Jadi jangan lupa itu aja. Ya, karena setahu saya juga kwitansi itu kan jaminan gitu ya. Jadi kalau misalkan hilang kwitansi kan itu bisa menurunkan harga. Kalau setahu saya Kak. Iya Kak. Juga. Jadi untuk teman-teman kwitansi itu penting ya. Jadi kalau misalkan ada toko emas yang tidak memberikan kwitansi itu bahaya. Jadi harus ada kwitansinya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Apa saran Kak Citra untuk seorang yang baru ingin memulai investasi saham atau untuk pemula nih Kak? Apa nih tipsnya? Wah, saya nggak bisa terlalu banyak ngasih saran ya, karena saya juga bisa dibilang pemula nih Kak buat berinvestasi emas. Saran saya buat teman-teman yang mau mulai atau baru mulai buat berinvestasi emas itu, yang pertama itu lihat keaslian emasnya. Kan biasa jenis emasnya juga Kak, aslian emasnya. Kan ada nih anak muda yang cuma emas nih, jadi kayak tapi nggak tahu itu emas murni atau jenis emas lainnya, emas asli atau palsu kan kita nggak tahu. Bisa teliti dulu di mana tempat teman-teman membeli emas, kan takutnya ada, sekarang kan maraknya penipuan gitu Kak. Kita juga nggak tahu itu asli atau enggak. Terus juga tanpa adanya sertifikat dari pihak tokonya juga, kwitansi itu bisa merugikan kita juga Kak. Jadi memilih tempat membeli emas yang terpercaya. Itu bisa dibilang gitu. Terus melihat keaslian emas itu. Terus skala pasarnya juga dilihat, apakah sekarang emas lagi naik atau emas lagi turun. Teman-teman bisa cari tahu, seperti saya cari tahunya di tante, orang tua gitu. Cari tahunya di orang yang lebih berpengalaman, yang sudah berpengalaman lah, bisa dibilang itu. Itu sih Kak tips dari saya. Saya juga nggak bisa ngasih banyak tips karena saya juga pemula. Tapi di sini kita sama-sama belajar. Jadi selain emas-emas perhiasan yang Kakak pakai ini, ada ketertarikan lain nggak untuk kayak membeli jenis emas lain gitu? Jenis emas seperti apa Kak? Seperti emas murni antam mungkin yang batangan itu? Oh iya Kak, saya kayak kemarin sempat terpikirkan untuk beli itu, karena itu emas yang memang cocok, memang bagus gitu buat kita investasikan. Nah, jadi saat ini sih saya emang lagi terpikirkan untuk beli emas antam gitu. Karena Kak, sekarang kan saya lagi mengumpulkan duit, dan juga saya juga sekarang lagi kerja, lagi nabung Kak buat beli emas itu. Jadi kalau terpikirkan untuk beli emas itu, cuma kayak dananya yang masih belum terkumpulkan Kak. Terpikirkan tapi masih mengumpulkan dana. Lagi masih sedikit Kak. Amin. Oke. Nah, mungkin itu saja Kak pertanyaan yang saya ingin tanyakan untuk wawancara kita hari ini. Untuk teman-teman, tadi ada dikasih tips juga bagaimana cara untuk pemula-pemula gitu, gimana tips-tips yang cocok gitu ya. Nah, untuk Kak Citra sendiri terima kasih atas partisipasinya, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mengganggu kesibukan Kak Citra gitu. Tapi semoga ini dapat bermanfaat untuk
semua gitu. Amin. Terima kasih. Jadi, jenis investasi yang diminati oleh narasumber Citra adalah investasi emas perhiasan. Beliau mulai membeli emas sejak bekerja paruh waktu menggunakan uang tabungannya dari hasil bekerja yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Narasumber Citra lebih memilih investasi emas karena menurutnya lebih mudah diakses, terutama bagi pemula. Ketertarikannya didukung oleh orang tuanya juga yang suka mengoleksi emas perhiasan. Dan dari keluarganya, yaitu orang tuanya, dia juga dapat informasi terkait harga maupun jenis emas yang ingin dia beli. Adapun kesimpulan dalam investasi emas perhiasan, tentu saja ada risiko yang akan terjadi. Salah satunya adalah harga emas turun. Nah, tips dari narasumber adalah pilihlah tempat pembelian emas yang terpercaya untuk menghindari emas palsu dan juga menghindari kerugian. Nah, semoga dari video ini ada pelajaran yang dapat diambil dan juga dapat bermanfaat bagi semua orang. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.